Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran kita ini kita akan memasuki bab 4 yaitu bangun ruang sisi lengkung. Di mana di sini ada tabung dan kita akan membahas luas permukaan tabung. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sekarang kita lihat ini ada sifat-sifat tabung. Bisa kita lihat sendiri ya, bisa kita baca. Kemudian kita lanjutkan dengan unsur-unsur di dalam tabung. Kita lihat ini ada gambar sebuah tabung di mana ini ada tutup, ini ada tutup tabung. Kemudian ini ada garis tengah lingkaran ini yang disebut dengan diameter atau 2 kali jari-jari biasa disebut dengan D ya, D kecil. Kemudian ini garis yang menghubungkan tutup dengan alas ini yang disebut dengan tinggi tabung. Kemudian ini ada selimut tabung yang berwarna biru, ini ada selimut tabung. Kemudian yang warna kuning adalah alas sebuah tabung, di mana di sini ada garis tengah lingkaran ini yang disebut dengan jari-jari. Baik, kita lihat lagi. Jaring-jaring sebuah tabung. Nah, ini ada sebuah tabung, kemudian tabung ini kita akan iris dengan garis tingginya, kemudian dibentangkan sehingga menjadi 3 buah sisi. Ini ada sebagai tutup, dan ini ada selimut, kemudian ini ada alas. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus luas selimut tabung. Perhatikan ini ada persegi panjang, ini ada selimut ya, persegi panjang berbentuk persegi panjang, di mana panjang ini sama dengan keliling alas tabung, yaitu 2VR. 2VR atau keliling alas, keliling lingkaran ya. Kemudian ini ada lebar sama dengan tinggi tabung, ini sama dengan tinggi tabung. Sehingga luas selimut tabung itu panjang kali lebar, kemudian keliling alas adalah panjangnya, kemudian lebarnya sama dengan tinggi tabung. Sehingga rumus luas selimut tabung ini adalah 2VRT. Sekali lagi 2VRT. Dengan mudah kita akan menemukan rumus luas permukaan tabung. Sisa kita akan menjumlah, di mana luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Yang mana luas alas itu adalah berbentuk lingkaran, yaitu VR kuadrat ditambah VR kuadrat tambah 2VRT. Ini bisa digunakan untuk mencari luasnya. Bisa disederhanakan, ini dijumlahkan menjadi 2VR kuadrat tambah 2VRT, ini juga bisa. Atau 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Sederhananya lagi bisa disederhanakan menjadi 2VR dalam kurung R tambah T, di mana V itu nilainya 22/7 dan atau 3,14. Sekira itu ringkasan materi kita tentang tabung. Baik, kita akan melihat beberapa contoh soal sebagai berikut. Baik, kita lihat contoh soal pertama. Jari-jari sebuah tabung adalah 7 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah luas selimut tabungnya, pertanyaan. Kemudian luas permukaan tabung. Nah, sebelum kita menjawab, pertama kita lihat dulu apa yang diketahui. Diketahui R, itu R ada jari-jari 7 ya. Kemudian tinggi tabung ada 10 cm. Ditanya itu adalah luas selimut tabung, saya pakai LST berapa. Kemudian luas permukaan tabung. Baik, kita lihat. Kita lihat dulu luas selimut tabung, apa rumusnya? Luas selimut tabung kita sudah tahu 2VRT, ini mudah. Sisa kita masukkan apa yang telah diketahui. Kita pakai V-nya 22/7 ya. Kenapa? Karena R-nya bisa dibagi 7. Nah, ini T-nya 10, sisa dicoret. Maka luas selimut tabung 2 kali 22 44, 44 kali 10 adalah 440 cm persegi. Sekarang yang kedua, luas permukaan tabung itu ada rumus ya, luas alas ditambah luas selimut tambah luas tutup, atau bisa juga dipakai rumus yang singkat 2VR dalam kurung R tambah T. Sebenarnya bisa juga 2 VR kuadrat ditambah luas selimut tabung boleh. Kita pakai 2 kali 22/7 kali 7, di mana R-nya 7, T-nya 10. Kita coret. 2 kali 22 adalah 44 kali
7 tambah 10 itu adalah 17. Nah, sekarang kita lihat 44 kali 17 itu adalah luas permukaan tabung. Saya kira ini mudah ya, soalnya jelas jari-jari dan tinggi tabung. Saya kira cukup. Kita lanjut soal kedua. Hitunglah panjang jari-jari dari tabung yang luas selimutnya 350 cm, kemudian tingginya 14 cm. Ditanyakan adalah R. Nah, sekarang kita lihat, lagi-lagi saya tulis diketahui luas selimut tabung itu 352 cm persegi, kemudian tinggi tabung adalah 14 cm. Ditanyakan adalah jari-jari sebuah tabung. Nah, ini sekiranya mudah. Ingat, di mana kita menemukan R? Di R itu ada di dalam luas selimut tabung. Maka di sini penyelesaiannya adalah luas selimut tabung adalah 352. Di sini ya, dibanding dengan apa rumus luas selimut tabung? Luas selimut tabung itu 2 PRT. Ini sudah diketahui luasnya, sehingga 352, maka 352 itu sama dengan 2 VRT. Sehingga 352 P-nya tetap kita pakai 20/7 karena P-nya bisa dibagi dengan 7. 7 kali R, R-nya ditanyakan, kali 14. Ini bisa ya. 14 kali 7 itu 2, sehingga 352, 2 kali 22 adalah 44, kali 2 adalah 88 R. Ini mudah ya. Sehingga R itu sama dengan 352 per 88. Sehingga kita menemukan R-nya sama dengan 4 cm. Jadi ini mudah. Seandainya ditanyakan luasnya, maka dengan mudah kita bisa menemukan berapa luas tabungnya. Kita tinggal memasangkan rumus yang telah kita pelajari. Contoh soal ketiga, sebuah tabung tanpa tutup memiliki luas selimut 880 cm persegi. Jika diketahui tinggi tabung adalah 10 cm, tentukan luas permukaan tabung ya. Yang kita adalah luas permukaan tabung tanpa tutup, ini tanpa tutup. Nah, sekarang kita lihat diketahui. Lalu kita terus diketahui luas selimut tabung itu adalah 880 cm persegi. Kemudian ada tinggi tabung itu dapat 10 cm. Ditanya adalah luas tabung tanpa tutup. Ini rumusnya saya langsung ya. Rumusnya itu adalah, ingat, tanpa tutup berarti lingkarannya dengan 1, sehingga PR kuadrat ditambah luas selimut yaitu 2 PRT. Nah, sekarang kita lihat ternyata R-nya belum ada. Untuk menemukan R, maka kita memasukkan, kita bisa melihat ini luas selimut tabung itu adalah rumusnya 2 PRT. Oke, kebetulan luas selimutnya sudah diketahui yaitu 880, kita ganti saja 880. Kita ganti P-nya 22/7, R-nya ditanyakan, kemudian T-nya ada 10 ya, 10. Nah, sekarang kita lihat, sederhanakan dulu 880. Ini ada 2 kali 22, 44 kali 10, 440/7 kali R. Ini bisa ya, sehingga bisa menjadi 880 dikali 7 dibagi ya 440 R. Ya, sama dengan R, maksudnya R. Sehingga ini bisa 880 dibagi 440 itu dapat 2. Maka 2 kali 7 adalah, maka R-nya sama dengan 14 cm. Nah, ini dapat nilai R.
Oke. Sehingga kita bisa menemukan luas tabung tanpa tutup, ya kita masukkan sini saja. Maka luas tabung tanpa tutup, ya, itu kita masukkan 22/7 dikali R berapa? 14 kuadrat ditambah 2 kali 22/7 kali 14 kali 10. Sebenarnya ini bisa diganti karena ini sudah diketahui 880. Oke. Ini boleh 22/7 disamatinya 14 kali 14. Saya ganti saja ini ya. Dan aja ini 880. Karena kebetulan sudah diketahui. Nah, sisa ini 22 kali 14 kali 2 itu 616 ditambah dengan 880 sehingga hasilnya adalah 1496 cm persegi. Itu adalah luas tabung tanpa tutup. Oke, ini mudah ya. Yang penting kita sudah tahu rumusnya. Baik, kita lihat contoh soal keempat. Sebuah pipa besi dengan jari-jari luar 4 cm dan panjang 5 meter. Permukaan selimutnya akan dicat, ini yang akan dicat. Hitung biaya pengecetan yang harus dikeluarkan jika biaya pengecetan adalah 1.500 per meter persegi. Nah, sekarang yang akan dicat adalah selimutnya. Kita lihat dulu. Kita jawab, ini diketahui jari-jarinya atau R-nya, ya. Jari atau R itu sama dengan 4 cm. Ini jadikan meter, maka dibagi 100 0,04 meter. Kemudian tinggi ya, tinggi tabung itu, tinggi pipa adalah 5 meter. Karena yang akan dicat adalah selimut, maka kita cari luas selimut tabung. Luas selimut pipa ya, bisa tabung boleh. Itu 2 VR kali T. 2 kali 3,14, R-nya 0,04, T-nya kita ganti 5. Ini kali ini berapa? 6,28, yang ini kali ini dapat 0,2. 6,28 kali 0,2 itulah 1,256 meter persegi. Inilah luas selimut pipa ya, selimut pipa. Nah, biaya yang biaya yang dikeluarkan itu bisa tulis 1.500 dikali luas 1,256 ya. Maka menghasilkan adalah 1.800 ya, 1.884 rupiah. Inilah biaya pengecetan yang dikeluarkan untuk mengecat pipa besi sepanjang 5 meter dan jari-jari 0,04 cm. Baik, saya kira cukup materi kita hari ini. Kita sudah membahas luas permukaan tabung, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan membahas volume tabung. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.